Sejarah Hijib Banten. Sun Amatak Ajiku Taming Baja, kelambiku wesi kuning, kulitku tembaga, dagingku waja, ototku kawat, tulangku besi. Konon kalimat itu bukan sekadar rangkaian kata-kata tua yang diwariskan dari mulut ke mulut. Ia adalah gema dari masa silam. Suara yang seolah datang dari lorong waktu, dari zaman ketika tanah Banten masih diselimuti kabut hutan lebat, ketika para jawara berjalan beriringan dengan para ulama, ketika ilmu lahir dan batin dipercaya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di bumi yang pernah menjadi pusat perdagangan, pusat dakwah, sekaligus pusat perkembangan tradisi spiritual Nusantara, lahirlah berbagai wirid, amalan, hizib, dan ajian yang hingga kini masih dikenang masyarakat. Banten sejak masa kesultanan dikenal memiliki tradisi keagamaan dan sufistik yang kuat, serta menjadi salah satu pusat perkembangan tarekat dan kebudayaan Islam di Nusantara. Site Turn Search Slut, Turn No Search. Dari Lingga, kampung-kampung tua yang tersembunyi di kaki gunung, masyarakat mengenal istilah hijib atau hizib. Hijib dipahami sebagai kumpulan doa, wirid, dan permohonan perlindungan kepada Allah. Namun seiring perjalanan waktu, sebagian masyarakat kemudian mengaitkan hijib dengan simbol-simbol keteguhan, keberanian, serta perlindungan spiritual. Muncullah kisah-kisah tentang hijib Banten. Hijib yang dipercaya sebagai lambang kekuatan jiwa. Hijib yang dibacakan sebelum perjalanan jauh. Hijib yang dilantunkan saat seseorang menghadapi ketakutan. Hijib yang diwariskan bukan untuk kesombongan, melainkan sebagai pengingat bahwa manusia sejatinya lemah tanpa pertolongan Sang Pencipta. Pada masa lampau, para jawara Banten memiliki kedekatan dengan tradisi keagamaan, zikir, dan latihan pengendalian diri. Tradisi tersebut berkembang berdampingan dengan seni bela diri, debus, dan amalan-amalan spiritual yang tumbuh pada masa penyebaran Islam di Banten. Si Turn Search 2, Turn Search. Dalam cengah masyarakat, disebutkan bahwa terdapat bacaan-bacaan simbolik yang menggambarkan tubuh manusia akan berubah menjadi benteng pertahanan. Kulit diibaratkan tembaga, daging diibaratkan baja, otot diibaratkan kawat, tulang diibaratkan besi, bukan untuk menunjukkan bahwa manusia benar-benar kebal terhadap segala sesuatu, melainkan sebagai perlambang keteguhan hati, bahwa seorang insan harus memiliki jiwa sekuat besi, tekad sekeras baja, kesabaran seteguh gunung, dan keyakinan yang tak mudah digoyahkan oleh rasa takut. Maka lahirlah ungkapan yang begitu dikenal dalam berbagai kisah lisan masyarakat, Sun Amatak Ajiku Taming Baja. Ajiku adalah tameng baja, bukan tameng yang ditempa pandai besi, tetapi tameng keyakinan, tameng kesabaran, tameng keikhlasan, tameng yang ditempa melalui ibadah panjang, zikir yang berulang, tirakat yang melelahkan, serta pengendalian hawa nafsu. Karena para leluhur Banten memahami satu hal, bahwa musuh terbesar manusia bukanlah senjata, bukan pula lawan yang berdiri di hadapannya, tetapi rasa takut, kesombongan, kemarahan, dan nafsu yang tak terkendali. Dalam sejarah budaya Banten, unsur spiritual memang memiliki tempat yang penting. Hal itu terlihat dari berkembangnya tradisi debus, tarekat, serta praktik-praktik keagamaan yang menekankan ketawakalan dan dekatan kepada Allah. Site Turn Search Dorn Search Pan, karena Iang Hijib Banten sebagai simbol perjalanan batin. Sebuah perjalanan untuk mengubah manusia biasa menjadi pribadi yang lebih teguh, lebih berani, lebih sabar, lebih dekat kepada Tuhan. Dan ketika malam mulai turun di kampung-kampung tua Banten, ketika suara jangkrik mulai terdengar di antara rumpun bambu, ketika angin dari pegunungan berhembus perlahan, para sesepuh dahulu dipercaya masih melantungkan doa-doa panjang, bukan untuk mencari kesaktian, melainkan untuk memohon keselamatan, memohon perlindungan, memohon ketenangan jiwa. Karena mereka memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menaklukkan orang lain, tetapi kemampuan untuk menaklukkan diri sendiri. Itulah sebabnya Hijib Banten hingga kini tetap dikenang sebagai warisan budaya, sebagai bagian dari khazanah spiritual masyarakat Banten, sebagai simbol keberanian, dan sebagai pengingat bahwa sekuat apapun manusia membangun benteng bagi dirinya, pada akhirnya hanya kepada Allah tempat bergantung dan memohon perlindungan. Maka ketika bait itu kembali dilantunkan, kelambiku wesi kuning, kulitku tembaga, dagingku waja, ototku kawat, tulangku besi. Sesungguhnya yang sedang dibangun bukanlah tubuh yang tak dapat dilukai, melainkan hati yang tidak mudah patah, iman yang tidak mudah goyah, dan jiwa yang tetap tegak berdiri meski diterpa badai kehidupan yang paling dahsyat sekalipun. Dan begitulah, legenda Hijib Banten terus hidup,
mengalir dari generasi ke generasi, dikisahkan di serambi pesantren, didendangkan di tengah pertunjukan budaya, diceritakan kembali dalam bisikan para tetua, menjadi bagian dari identitas masyarakat Banten yang religius, penuh semangat, serta kaya akan tradisi spiritual dan budaya yang telah berakar selama berabad-abad. Jika Anda penasaran dengan sejarah dan kisah di balik hijab Banten, jangan lewatkan satu bagian pun dari video ini. Luangkan beberapa menit untuk menyimaknya hingga selesai, karena setiap kisah yang akan diungkap membawa jejak sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sun Amatak Ajiku Taming Baja, kelambiku wesi kuning, kulitku tembaga, dagingku wajah, ototku kawat, tulangku besi. Konon bait itu bukan sekadar rangkaian kata. Ia dipercaya sebagai bagian dari hijab yang diwariskan turun-temurun dalam tradisi lisan Banten. Dibaca dengan penuh keyakinan sebagai simbol keteguhan jiwa, keberanian, dan perlindungan batin. Pada malam ketika angin berhembus pelan dari pesisir utara Banten, para sesepuh dahulu dikisahkan melantunkan bacaan itu dengan suara berat dan perlahan. Bukan untuk menunjukkan kesaktian, melainkan sebagai pengingat bahwa manusia harus memiliki hati sekuat baja, tekad seteguh besi, dan pendirian yang tidak mudah goyah oleh cobaan zaman. Sun Amatak Ajiku Taming Baja. Ajiku adalah taming baja, sebuah perlambang keteguhan diri dalam menghadapi ketakutan, fitnah, serta berbagai ujian kehidupan. Kelambiku wesi kuning. Pakaianku adalah besi kuning, lambang kehormatan dan kewibawaan yang dijaga dengan akhlak dan kebijaksanaan. Kulitku tembaga, dagingku wajah. Bukan berarti tubuh menjadi kebal, tetapi menggambarkan ketahanan hati untuk tetap berdiri tegak ketika diterpa kesulitan. Ototku kawat, tulangku besi. Sebuah doa agar manusia diberi kekuatan lahir dan batin, tidak mudah menyerah, serta tetap berpegang pada keyakinan yang diyakini benar. Di tengah masyarakat Banten, berbagai hijab, wirid, dan doa tradisional sering dipandang sebagai bagian dari warisan budaya spiritual yang mengandung pesan moral, bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada tubuh yang tak terluka, melainkan pada jiwa yang tetap kokoh di segala ujian. Dan ketika malam semakin sunyi, hanya suara angin yang terdengar di antara pepohonan tua, bait itu kembali menggema perlahan. Sun Amatak Ajiku Taming Baja, kelambiku wesi kuning, kulitku tembaga, dagingku wajah, ototku kawat, tulangku besi, seolah menjadi pesan dari masa lalu bahwa manusia yang paling kuat bukanlah yang mampu menaklukkan orang lain, melainkan yang mampu menaklukkan rasa takut dalam dirinya sendiri. Di tanah Banten yang syarat dengan kisah para ulama, pendekar, dan para pengembara spiritual, masyarakat dahulu mengenal berbagai bacaan hijab yang diyakini sebagai doa penguat jiwa serta sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Konon, para sesepuh mengajarkan bahwa setiap kalimat memiliki makna perlambang yang mendalam. Bukan semata-mata tentang kekebalan raga, melainkan tentang membangun keteguhan hati di tengah kerasnya perjalanan hidup. Ketika seseorang mengucapkan kulitku tembaga, mereka sedang memohon agar diberi kesabaran menghadapi hinaan dan ujian. Ketika terucap dagingku wajah, itu menjadi lambang keberanian untuk tetap berjalan di jalan kebenaran meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Dan saat terdengar ototku kawat, tulangku besi, tersimpan harapan agar seseorang tidak mudah patah semangat, tetap berdiri teguh, dan mampu menjaga amanah yang dipikulnya. Malam demi malam berlalu, generasi berganti generasi. Namun lantunan hijab itu masih dikenang dalam cerita-cerita lama, diceritakan kembali di beranda rumah di bawah cahaya lampu minyak atau dalam kisah para tetua kepada anak cucunya. Bagi sebagian orang, bacaan tersebut adalah warisan budaya yang syarat makna simbolis. Sebuah pengingat bahwa manusia harus membangun benteng dalam dirinya sendiri. Karena sesungguhnya, tameng paling kuat bukanlah baja yang ditempa api, tetapi hati yang dipenuhi keyakinan. Bukan besi yang tidak dapat dipatahkan, melainkan jiwa yang tetap tegar meski berkali-kali diuji oleh kehidupan. Dan ketika malam semakin larut, angin dari pesisir Banten kembali berembus pelan, membawa gema yang seakan datang dari masa silam. Sun Amatak Ajiku Taming Baja, kelambiku wesi kuning, kulitku tembaga, dagingku wajah, ototku kawat, tulangku besi. Apakah hijab itu hanyalah rangkaian kata-kata kuno? Ataukah ia adalah pesan para leluhur agar manusia senantiasa menjaga keberanian, kehormatan, dan keteguhan iman dalam setiap langkah kehidupannya?
Malam telah mencapai puncak kesunyiannya. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti perbukitan dan perkampungan tua di tanah Banten. Hanya suara desir angin dan gesekan dedaunan yang menemani perjalanan waktu. Konon para tetua dahulu berpesan bahwa hijab tidak hanya dibaca dengan lisan, tetapi juga dipahami dengan hati. Sebab setiap bait menyimpan nasihat yang dalam. Teming baja bukan sekadar tameng yang melindungi tubuh, tetapi lambang keteguhan menghadapi cobaan hidup. Wesi kuning bukan hanya gambaran logam yang kuat, melainkan perlambang kemuliaan budi dan kehormatan yang harus dijaga. Kulit tembaga adalah simbol kesabaran menghadapi kerasnya dunia. Daging wajah menjadi perlambang keberanian untuk tetap berbuat baik meskipun berada di tengah berbagai kesulitan. Dan tulang besi adalah harapan agar manusia memiliki pendirian yang kukuh, tidak mudah goyah oleh godaan, ketakutan, maupun keputusasaan. Masyarakat Banten sejak dahulu dikenal memiliki tradisi religius yang kuat, berdampingan dengan kisah-kisah para jawara, ulama, dan penjaga nilai-nilai adat. Dari sanalah lahir berbagai doa, wirid, dan bacaan yang diwariskan sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak oleh mata. Karena manusia dapat memiliki tubuh yang kuat, namun hatinya rapuh. Dapat memiliki keberanian di hadapan orang lain, tetapi takut menghadapi dirinya sendiri. Dan dapat mengenakan pakaian kebesaran, namun kehilangan kejujuran di dalam hatinya. Maka hijab ini dalam makna simboliknya seakan mengingatkan, jadilah seperti baja dalam prinsip, jadilah seperti besi dalam keteguhan, dan jadilah seperti tembaga yang tetap bertahan meski ditempa oleh panasnya ujian kehidupan. Di penghujung malam ketika Fajajar mulai menampakkan cahaya pertamanya, gema bacaan itu kembali terdengar seolah datang dari perjalanan panjang masa silam. Sun amatak ajiku taming baja, kelambiku wesi kuning, kulitku tembaga, dagingku wajah, ototku kawat, tulangku besi. Sebuah lantunan yang bagi sebagian orang hanyalah untaian kata-kata lama. Namun bagi yang memaknainya, ia adalah pengingat bahwa benteng terkuat bukanlah yang dibangun dari batu dan besi, melainkan hati tetap teguh, jiwa yang tetap berserah, dan keyakinan yang tidak mudah runtuh oleh zaman. Hikmah perjalanan tarikan wirid puasa hijab Banten. Setiap perjalanan spiritual selalu menyimpan pelajaran yang tidak dapat dibeli dengan harta, tidak dapat diwariskan begitu saja, dan tidak dapat dipahami hanya melalui cerita orang lain. Ia harus dijalani, dirasakan, dan direnungi dengan hati yang tenang. Begitu pula dengan perjalanan menjalani wirid dan puasa dalam tradisi hijab Banten. Bagi sebagian masyarakat, amalan tersebut dipandang sebagai bagian dari ikhtiar untuk melatih diri, menumbuhkan kedisiplinan, serta memperkuat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Namun para sesepuh sering berpesan bahwa tujuan utama perjalanan itu bukanlah mencari kemasyhuran, kekebalan, ataupun kelebihan di hadapan manusia. Sebab hakikat perjalanan spiritual adalah perjalanan mengenal diri sendiri. Puasa mengajarkan manusia untuk menahan keinginan, menahan lisan agar tidak menyakiti, menahan amarah agar tidak menguasai hati, menahan kesombongan agar tidak tumbuh dalam diri. Sedangkan wirid menjadi sarana menghadirkan ketenangan, mengingat kebesaran Tuhan, serta membiasakan hati agar tidak selalu terpaut kepada urusan dunia semata. Dalam perjalanan itu seseorang akan menemukan banyak ujian, ada rasa lelah, ada kebosanan, ada keraguan. Ada saat-saat ketika seseorang merasa tidak memperoleh apapun dari amalan yang dijalankan. Namun justru disitulah letak hikmahnya. Karena perjalanan ruhani bukan tentang seberapa cepat seseorang mencapai tujuan, melainkan tentang seberapa jauh seseorang mampu memperbaiki akhlaknya, seberapa besar kesabarannya bertambah, seberapa kuat keikhlasannya tumbuh, dan seberapa dalam keyakinannya kepada Tuhan semakin tertanam. Para tetua dahulu mengingatkan bahwa seseorang yang menjalani laku spiritual hendaknya menjaga adab, tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain, tidak memandang rendah mereka yang tidak menjalani amalan yang sama, tidak menjadikan pengalaman spiritual sebagai sarana untuk mencari pujian. Karena sebesar apapun pengalaman batin yang dirasakan, semuanya tetap merupakan anugerah yang harus disyukuri dengan kerendahan hati. Hikmah terbesar dari perjalanan wirid dan puasa sesungguhnya bukanlah memperoleh sesuatu yang luar biasa, melainkan lahirnya pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, lebih lembut dalam berbicara, lebih kuat dalam menghadapi cobaan, dan lebih dekat kepada Sang Pencipta. Pada akhirnya, setiap perjalanan spiritual akan kembali pada satu pertanyaan sederhana. Apakah setelah menjalani semua itu, hati kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya? Jika
Jika jawabannya adalah iya, maka itulah keberkahan yang paling berharga. Karena manusia yang paling kuat bukanlah mereka yang dipandang hebat oleh banyak orang, tetapi mereka yang mampu menundukkan hawa nafsunya, menjaga keikhlasan dalam setiap amal, dan tetap rendah hati dalam setiap langkah kehidupannya. Itulah hikmah perjalanan tarikan wirid puasa hijab Banten. Bukan sekadar mencari kekuatan, tetapi belajar menjadi manusia yang lebih arif, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Tuhan. Demikianlah kisah yang dapat kita renungkan bersama tentang perjalanan hijab Banten beserta hikmah yang terkandung di dalamnya. Namun, kisah-kisah dari tanah Banten belum berakhir. Masih banyak warisan, doa, hikmah, dan cerita yang menunggu untuk kita telusuri bersama pada video-video berikutnya. Jika Anda menikmati tayangan ini, jangan lewatkan pembahasan selanjutnya karena mungkin kisah berikutnya akan menjadi yang paling berkesan bagi Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan hingga akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.